I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got killer beats, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生 I was born like this, it's why I see immaculate conception. I just talk like this, perform like this without you, a new weapon. I don't complicate, I meditate, then multiplicate. This that Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nabiyina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya M. Yogi Aspani dari mata kuliah Sosiolinguistik, program studi pendidikan bahasa Arab. Dosen pengampu saya Bapak Samsudin Syirah MPD, dan sekarang saya akan menjelaskan PPT atau PowerPoint dengan judul materi kode switching dan kode mixing, penggunaan campuran bahasa dalam interaksi sosial. Selanjutnya, secara global, kode switching dan kode mixing adalah fenomena linguistik yang sering terjadi dalam interaksi sosial, khususnya di masyarakat yang multilingual. Selanjutnya, pengertian daripada kode switching. Kode switching adalah pergantian bahasa yang terjadi secara bergantian dalam satu percakapan atau situasi, tetapi masih mengikuti aturan tata bahasa masing-masing bahasa. Pergantian ini biasanya terjadi antara kalimat atau antar ujung kalimat, intersentensial, dan dilakukan sesuai konteks, misalnya tergantung dengan siapa seorang bicara atau topik yang sedang dibahas. Contohnya, saya mau ke mall, melanjutkan dengan kata-kata bahasa Inggris yang awalnya bahasa Indonesia. Saya mau pergi ke mall, dan melanjutkannya dengan bahasa Inggris yang mengatakan, do you want to come with me? Apakah kamu mau ikut dengan saya gitu. Kata-kata yang selanjutnya ini sering terjadi di kalangan para artis, kalangan orang yang elit. Biasanya mereka mengganti bahasanya, atau biasa kita sebut dengan kode switching. Kode switching ini mengganti bahasanya, atau orang-orang yang dalam ruang lingkup bahasa Arab sering terjadi, yang dimana para tuan guru atau para ustaz itu memakai bahasa Arab dulu atau memakai bahasa Indonesia, terus menggantinya dengan pakai bahasa Arab, entah itu sama arti atau beda arti, atau dengan tujuan yang sama. Contoh yang kedua juga, ini besok ada ujian, aku udah belajar siang malam, but I am still nervous. Dalam contoh tersebut, satu kalimat menggunakan bahasa Indonesia lalu dilanjutkan dengan bahasa Inggris tanpa mencampurkan aturan tata bahasa kedua bahasa, yang dimana pada contoh yang tadi itu tidak ada percampuran antara tata bahasa di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dalam bahasa kedua bahasa tersebut sudah tersusun dengan rapi atau sesuai dengan tata bahasa, sesuai dengan gramatikal bahasa yang digunakan, entah itu dalam segi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi begitu yang dinamakan, seperti itu yang dinamakan kode switching, pergantian bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, entah itu dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa yang lain. Intinya pergantian antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Selanjutnya, kedua, kode mixing. Kode mixing adalah percampuran unsur-unsur dari dua bahasa dalam satu kalimat atau frasa tanpa mengikuti aturan tata bahasa secara penuh.
Biasanya ini terjadi dalam tataran intrasentensial dalam kalimat yang sama. Perpindahan ini lebih fleksibel dan tidak memperhatikan batasan kalimat. Seringkali melibatkan kata atau frasa dari bahasa lain yang dimasukkan ke dalam struktur kalimat bahasa utama. Contoh, aku sudah submit tugasnya tadi malam. Nah, pada kalimat submit itu kalimat berbahasa Inggris yang dimasukkan atau yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Padahal kata-kata submit itu bisa dipakai bahasa Indonesia, tapi orang itu lebih sering memakai submit karena pada di unsur-unsur Google itu kata submit, kata login itu bahasa Inggris yang diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia, dan mereka itu mencampur-campur bahasa. Contoh lain seperti di orang Sasak dengan bahasa Indonesia sering kali mencampur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sasak, yang dimana sering terjadi di Mataram, kota-kota Mataram sering terjadi seperti itu, karena mereka tidak dari satu sisi mereka itu tidak lepas dari bahasa Indonesia, dan satu sisi lagi tidak lepas dari bahasa Sasak. Akhirnya karena mereka itu ada di dalam segi ketika sekolah mereka kebanyakan pakai bahasa Sasak. Dari kalau mau kerja ke kantor mereka kebanyakan pakai bahasa Indonesia, dan ketika bertemu keluarga mereka kebanyakan pakai bahasa Sasak. Jadi mereka itu mencampur-campur bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sasak. Nah, begitulah contoh kalau dari kalangan kita. Begitupun contoh-contoh yang lain banyak contohnya, seperti bahasa Arab juga banyak. Ketika kita menemukan pondok-pondok modern seperti Gontor dan pondok-pondok yang lain yang modern seperti Gontor itu, mereka itu banyak mencampur bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Karena apa? Kita tahu bahwa di pondok di sana itu tidak semuanya bisa berbahasa Arab. Jadi tidak mau mereka diwajibkan untuk berbahasa Arab gitu. Ketika mereka tidak bisa atau tidak tahu ini bahasa Arabnya apa, mereka mencampur dengan bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya mereka tidak tahu, dia pakai bahasa Indonesia. Makanya terjadilah kode mixing, ada percampuran bahasa antar dua bahasa. Dan itu tidak, kalau tadi kode switching itu dengan ada tata bahasa yang digunakan, tidak merubah tata bahasa atau gramatikal. Tapi kalau kode mixing ini bisa merubah, artinya tidak memakai gitu, bebas, dia mau semau-maunya gitu. Nah, penjelasan dari contoh di tersebut terjadi kode mixing kata seperti submit dan deliver dicampurkan dalam bahasa Indonesia, tetapi struktur kalimat secara keseluruhan masih mengikuti aturan bahasa. Ya, sebenarnya dari segi bahasa Indonesia itu masuk saja. Tapi ketika dimasukkan bahasa Inggris itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu yang bisa sesuai dengan tata bahasa dari bahasa-bahasa tersebut. Selanjutnya tentang alasan penggunaan antara kode mixing dan kode switching. Dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti konteks sosial. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang bicara, tempat mengadu, tempat curhat, banyak sekali. Jadi itu salah satu faktor yang membuat orang itu berbicara seperti kode switching dan kode mixingnya, karena ada konteks sosial. Mereka sering bersosial setiap hari, jadi mereka bisa terpengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain dan mengikuti dialektika yang lain juga itu. Nah, misalnya berbicara dengan yang berbeda latar belakang bahasa atau budaya, kita sering, apalagi seperti kita kuliah, banyak kita menemukan teman-teman dari latar belakang bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Jadi kita mengikuti
terkadang kita mengikuti gaya bahasa mereka, budaya mereka, itu yang merubah, itu yang membuat kode mixing dan kode switching ini terjadi. Dan yang kedua, topik. Nah, beberapa topik lebih mudah dijelaskan dalam bahasa tertentu. Benar, seperti yang saya katakan tadi, di Mataram itu sering terjadi antara bahasa Sasak dengan bahasa Indonesia dicampur-campur, yang dimana apabila topik yang dibahas itu mudah dan dijelaskan dalam bahasa Indonesia, mereka seringkali mencampur bahasanya itu. Yang ketiga juga identitas, menggabungkan bahasa seringkali mencerminkan identitas bilingual dan multilingual seseorang gitu. Nah, seterusnya prestis sosial. Penggunaan bahasa asing bisa dilihat sebagai sesuatu yang lebih modern atau berstatus tinggi dalam masyarakat tertentu. Ya. Seperti halnya bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris seringkali seringkali juga digunakan oleh orang-orang kita, dan para orang tua sekarang lebih giat atau lebih senang melihat anaknya berbahasa Inggris, dan banyak sekali bimbel-bimbel atau bimbingan belajar yang lain itu memasukkan anak-anak mereka untuk bisa berbahasa Inggris, yang dimana bahasa asing itu atau seperti bahasa Inggris itu sebagai status yang tinggi. Kalau orang yang berbisa bahasa asing atau bahasa Inggris itu sesuatu yang wow gitu dalam masyarakat gitu. Nah, baik kode switching maupun kode mixing adalah fenomena umum di masyarakat multilingual dan sering terjadi tanpa disadari. Nah, ini sering kita lakukan, sering kita ucapkan, tapi tanpa kita sadari itu ada unsur kode switching maupun kode mixing yang terjadi di antara kita, karena kita yang kuliah itu latar belakang seperti alasan-alasan tadi, latar belakang budaya kita berbeda-beda dengan teman-teman kita, dan hal-hal yang seperti ini, kode switching maupun kode mixing ini banyak terjadi di antara kita gitu. Semoga video tadi bisa memberikan pelajaran yang lebih menarik lagi tentang linguistik, sosiolinguistik, terutama kita ini sebagai makhluk sosial butuh kepada orang lain, dan juga kita bisa mengamalkannya, yang artinya tidak mengamalkannya sih, tapi lebih ke tiap hari mengamalkannya, dan kita tahu apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan itu kita tahu ilmunya, tahu maknanya, tahu apa pengaruhnya kita mengucapkan itu, mengatakan itu, berbicara seperti itu, kita sudah mengerti. Nah, makanya kita belajar yang namanya sosiolinguistik, ilmu yang belajar tentang sosial dalam berbicara antara satu sama lain, termasuk sopan santun lah dalam berbicara seperti itu. Makanya kita belajar seperti itu agar mengetahui ketika bersosial gimana caranya, ketika bersama masyarakat bagaimana caranya, ketika bersama orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih kecil. Kita tahu cara bersosialisasi, bersosial agar tidak salah kaprah dalam menggunakan ucapan bahasa yang benar, dalam linguistik yang benar. Itu tujuan kita belajar sosiolinguistik, agar kita terarah gitu, agar kita terarah dalam ucapan yang tidak disukai oleh orang-orang lain gitu, hal-hal yang membuat mereka itu sakit hati. Nah, disinilah tugas sosiolinguistik, untuk mengetahui, kita belajar di sini untuk mengetahui apa tujuan kita belajar ini, apa tujuan dari sosiolinguistik, apa tujuan kita berbicara gitu. Jadi tepatnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Suck up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, bring me the leg, I won't choke on no razor. Motherfucker, I am the product, I never feeling my feelings. I run up on them in the middle of the night and I kill them.